Ribuan pemudik kembali tiba dari Malaysia dan Kalimantan di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Tercatat ada 1.200 pemudik dari Malaysia dan Kalimantan yang membadati Pelabuhan Parepare. Dengan menumpangi KM Queen Soya, sekitar 1.200 penumpang dari Kalimantan dan Malaysia tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Pemudik mengaku rela berdesakan di atas kapal di tengah kepadatan penumpang. Meski begitu, penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket di Kalimantan. Penumpang pun harus membeli tiket di atas harga seharusnya, padahal belum ada informasi kenaikan tiket kapal laut dari pemerintah dan kapal swasta. Sementara itu pada Jumat siang, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang meningkat signifikan sehingga tahun ini ada kenaikan 5% jumlah kereta api yang dioperasikan untuk mengakomodasi penumpang. Stasiun Pasar Senen terdapat 38 perjalanan kereta api, 28.362 tiket telah terjual dengan okupansi 102% secara dinamis. Adapun puncak arus mudik penumpang kereta api diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret. Kita pantau situasi mudik lebih awal dari 2 titik, Stasiun Gubeng Surabaya Jawa Timur dan juga Pelabuhan Nusantara Parepare Sulawesi Selatan. Ada 2 jurnalis Kompas TV, Mahendra Triginanjar dan juga Sudin Samsudin. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Mahendra, ini bagaimana di minggu ketiga bulan Ramadan, bagaimana situasi Stasiun Gubeng, apakah juga sudah banyak warga yang mudik lebih awal? Ya, Gladys dan saudara, bahwa memang untuk hari ini, hari Sabtu ini merupakan hari kedua di masa angkutan lebaran yang mulai digelar oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, di mana memang sejak hari Sabtu pagi tadi ini sendiri terjadi kepadatan ataupun peningkatan penumpang di stasiun Surabaya Gubeng tempat saya melaporkan saat ini, di mana memang hari ini selain sudah memasuki masa angkutan lebaran, juga bertepatan dengan akhir pekan, di mana saat akhir pekan memang banyak penumpang ataupun warga yang bepergian, termasuk para penumpang yang memilih mudik lebih awal untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Di mana untuk pagi ini sendiri kepadatan penumpang ini terjadi di stasiun Surabaya Gubeng karena memang ada 3 perjalanan kereta yang berangkat pagi ini, yaitu kereta api Sancaka relasi dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta, kemudian juga ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang merupakan relasi dari Surabaya Gubeng ke Pasar Senen Jakarta, dan juga kereta api Argo Wilis relasi dari Surabaya ke Bandung. Di mana memang untuk beberapa tujuan favorit penumpang selama masa angkutan lebaran ini sendiri, yaitu ke arah Jakarta, kemudian ke Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga ke arah timur, yaitu ke Jember dan juga Banyuwangi. Di mana memang untuk di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya ini sendiri diprediksi puncak dari arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau 3 hari sebelum Lebaran. Di mana untuk tanggal tersebut pemesanan tiket sudah mencapai 24.000 lebih tiket yang terpesan untuk keberangkatan tanggal 28 Maret. Selama masa angkutan ini, libur lebaran ini sendiri, PT KAI 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta api jarak jauh reguler dan juga 9 kereta api tambahan, di mana dari total 58 kereta api yang dioperasikan selama 22 hari masa angkutan lebaran ini sendiri, total ada 25.000 ataupun hampir 26.000 tiket yang disediakan setiap harinya. Di mana memang untuk saat ini ataupun hingga Sabtu pagi ini sendiri, dari total ketersediaan tiket yang berjumlah sekitar 571.000 yang telah terpesan sebanyak ataupun kurang lebih 295.000 tiket yang telah terpesan untuk keberangkatan di masa angkutan lebaran tahun ini. Ya, Gladys. Ya, diprediksi untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur, puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 28 Maret. Dari Stasiun Gubeng kita beralih ke Parepare, Sulawesi Selatan, ada Sudin Samsudin.
Ini juga yang menjadi perhatian bagaimana padatnya pelabuhan Nusantara. Apakah ini masih terjadi lonjakan? Sampai kapan kira-kira penumpang mulai terus berdatangan ke Parepare, Sudin? Baik, Nisa dan juga saudara. Pada hari semalam itu ada kedatangan kapal sejumlah 2.500 penumpang yang datang dari Malaysia dan Kalimantan. Mereka, utamanya dari Malaysia, para tenaga kerja itu transit dari Pelabuhan Nunukan dan Tarakan. Untuk terjadinya lonjakan penumpang sebenarnya sudah terjadi sejak 8 hari lalu hingga kini. KSOP Kota Parepare sudah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut para pemudik dari Kalimantan dan Malaysia untuk berlebaran di kampung halamannya masing-masing, Gracia. Oke, baik. Dan apa upaya yang dilakukan pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Ya, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang seperti biasanya pihak Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sendiri itu menyiapkan ada 13 armada, 4 armada kapal peni dan lainnya kapal swasta. Nah, ada juga beberapa fasilitas yang disiapkan untuk menyambut kedatangan para pemudik dari Malaysia dan Kalimantan, yakni ada 3 terminal yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan terjadi diprediksi pada tanggal 26 sampai 28 jelang Lebaran Indonesia. Iya, untuk satu hari biasanya ada berapa banyak jadwal ketibaan di Pelabuhan Nusantara? Ya, tidak seperti biasanya, Indonesia. Jadwal kedatangan kapal dan keberangkatan kapal itu di maraton atau biasanya mereka menunggu penumpang dari Kalimantan 2 sampai 3 hari. Ini mereka diharuskan balik untuk memuat penumpang dari Kalimantan yang sudah membeludak sejak seminggu lalu. Itu harus segera memuat penumpang dari Kalimantan ke Parepare hanya dalam waktu sehari saja mereka beristirahat di sana. Dan untuk informasi harga tiket para penumpang utamanya dari Kalimantan atau Samarinda itu mengeluhkan kenaikan tiket pesawat, padahal belum ada informasi dari pihak otoritas pelabuhan bahwa tiket kapal pelni atau kapal swasta itu terjadi kenaikan, Gracia. Iya, untuk masa angkutan Lebaran ini jelang Lebaran, Sudin, apakah juga bagaimana dengan situasi cuaca, prediksi cuaca, apakah ini juga cukup mendukung untuk mudik yang nyaman dan aman? Untuk prediksi cuaca belum kami terima informasi dari BMKG atau pihak otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, tapi sejauh ini ada beberapa hari kedatangan kapal dan tadi beberapa hari lalu ada terjadi badai dan hujan keras dan angin kencang. Namun tadi tidak ada aktivitas di pelabuhan. Untuk informasi dari pihak kapten kapal di tengah lautan itu masih terjadi cuaca yang lumayan kondusif. Indonesia. Baik, Pelabuhan Parepare ini juga diprediksi akan terjadi kepadatan dari tanggal 26 hingga 28 Maret, begitu juga di Stasiun Gobang, tepatnya di 28 Maret. Terima kasih Sudin Samsudin dari Parepare, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Mahendra Triginanjar dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.